ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala al-ayatul ukhra walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdul amal faqala imanu billah wa qila summa madza al jihadu fi sabilillah wa qila summa madza al hajjul mabrur rahul Bukhari wal Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya hingga kepada kita semuanya yang mudah-mudahan terus menjalankan syariahnya, menegakkan syariahnya serta memperjuangkan syariatnya di atas segala syariat yang batil dan sesat. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kembali kita untuk mengingatkan di antara kita, yaitu pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari terus kita berupaya meningkatkan kualitas iman kita dalam rangka menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa merupakan fundamental bagi setiap pribadi muslim yang beriman. Dengan takwa Allah akan mengangkat derajat kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa Allah pun akan senantiasa membukakan pintu-pintu keberkahan di dalam kehidupan kita. Akan diberikan kemudahan dari segala kesulitan kita di dalam kehidupan yang kita jalankan. Dan dengan takwa Allah pun akan senantiasa memberikan rezeki kita yang tidak diduga-duga. Maka takwa adalah sangat penting untuk senantiasa kita ingatkan di dalam diri kita. Takwa sangat penting kita ingatkan di dalam keluarga kita.
takwa sangat penting kita ingatkan di dalam kehidupan masyarakat kita, bahkan pesan takwa sampai kepada bangsa dan negara ini. Karena takwa akan dibawa oleh kita sampai akhir kiamat, sampai nanti kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat beruntunglah orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam ketakwaannya, baik di dunia sampai di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita adalah bagian orang-orang yang istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita akan menyampaikan esensi haji menggapai haji mabrur. Sebagaimana kita ketahui sekarang sudah memasukkan bulan haji, bulan di mana saudara-saudara kita di seluruh penjuru dunia mereka berbondong-bondong memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, menjalankan kewajiban mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tahun ini Muslim Indonesia yang berangkat menunaikan ibadah haji tidak kurang dari 186.000 Muslim Indonesia yang sedang menunaikan ibadah haji. Artinya apa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Ibadah haji yang mengarah pada pencapaian haji mabrur terletak pada keimanan seseorang, nawaitunya seseorang, niat ikhlas dari hamba-hamba Allah yang menunaikan ibadah haji. Lalu yang kedua, ibadah haji yang mengarah pada pencapaian haji mabrur tersebut penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hadirin, haji mabrur bukanlah sekedar pelaksanaan ritual saja, tetapi haji mabrur merupakan transportasi spiritual dan meningkatkan kualitas diri seseorang yang diharapkan dapat membawa kebaikan bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alangkah sayangnya andai kata ada dari di antara saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, rekan kita dimanapun berada, entah sudah berangkat haji di tahun sebelumnya atau tahun ini terpanggil oleh Allah melaksanakan ibadah haji, tapi masih tidak mencapai haji mabrur yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena membuat-buatkan satu tujuan bagi orang yang beribadah itu mendapat mabrur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dia ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ibadahnya penuh dengan kepasrahan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dalam ibadahnya menjadikan transformasi spiritual, peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga orang yang beribadah senantiasa akan mendapat keberkahan dan manfaatnya
bagi orang yang melaksanakan ibadah. Lalu orang yang beribadah haji, indikasinya akan senantiasa makbul ketika dimudahkan dalam berbuat kebaikan, ketika mampu menyebarkan kebaikan dan kedamaian, ketika memiliki sifat santun, akhlakul karimah dan tidak sombong, ketika mampu mengendalikan emosi dan menjaga diri dari perilaku yang tidak terpuji, bahkan bersungguh-sungguh dalam bertaubat dan memperbaiki diri. Lalu ketika orang yang sedang beribadah haji pun menggapai haji mabrur dengan beberapa cara untuk menggapai haji mabrur. Yang pertama, memperbaiki niatnya. Niat karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam ibadah. Lalu yang kedua, memperbanyak zikir dan doa. Dan yang ketiga, menjaga diri dari perbuatan dosa. Dan yang keempat, menjaga sikap santun dan tidak sombong. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari kesekian inilah yang paling utama dalam ibadah. Tidak hanya ibadah haji, termasuk ibadah sholat kita. Semakin kita meningkatkan ibadah sholat kita, pun semakin kita menjadi orang yang mau berintrospeksi diri, mau memperbaiki diri, mau menjaga prihatin kehidupan di dalam kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sayang sekali ketika orang melakukan ibadah sholat, dia tidak memahami mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang penting saya sholat, tidak tahu bagaimana hukum di dalam sholat, mana yang menjadi sholat kewajiban, mana yang menjadi sholat sunnah, atau mana yang menjadi kewajiban dan mana juga yang menjadi disunnahkan. Contoh gampang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sendiri kadang-kadang tidak paham, tidak mengerti, tapi tidak mau bertanya kepada orang yang lebih tahu. Andai kata ada orang yang datang ke masjid ini di waktu Jumat, waktu Jumat sudah masuk, khatib sudah naik ke mimbar, hamdalah sudah dibuka sebagai mukadimahnya, membacakan ayat sudah dibuka. Lalu tiba-tiba ada orang datang ke sini. Tujuannya benar, dia datang walaupun terlambat, khatib sudah naik mimbar. Dia melaksanakan sholat, entah sholat nawaitu masuk masjid atau sholat sunnah yang lainnya. Padahal itu sunnah, tetapi dia nggak tahu yang wajib mana. Saat dia datang ke masjid melihat khatib sudah naik ke mimbar, dia tidak perlu lagi melakukan sunnah 2 rakaat apapun juga, apalagi niat sholat untuk tahiyatul masjid, karena itu bagian dari sunnah. Maka kewajibannya dia adalah mendengarkan khutbah Jumat tersebut. Jadi setelah dia mendengarkan itu, berarti dia paham, oh mana yang wajib, mana yang sunnah. Ini kadang-kadang kita juga tidak paham seperti itu. Termasuk tidak sedikit orang-orang yang ibadah haji yang hanya ingin mencapai haji menjadi gelar panggilan dalam dirinya. Dia dipanggil Pak Haji, dia dipanggil Bu Haji. Tapi kadang-kadang kita lihat tidak sedikit mereka
yang tidak paham bagaimana ibadah wajib dan sunnahnya, bahkan tidak pernah menyentuh Al-Quran sama sekali, bahkan tidak paham bagaimana kewajiban yang dia harus jalankan setelah dia menjalankan ibadah haji. Bahkan dalam perilakunya tersebut tidak menggambarkan bagaimana seseorang yang sudah menggapai haji tersebut yang menjalankan rukun Islam tersebut. Maka tidak gampang ma'asyiral muslimin rahimakumullah untuk mencapai haji mabrur. Maka ketika ayat Al-Quran Allah katakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan sesungguhnya Allah telah memanggilkan kepada setiap manusia, karena Allah lah manusia menjalankan ibadah haji. Walillahi 'alan nas, karena Allah lah, perintah Allah lah manusia menjalankan haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu. Dan kategori mampu ini banyak sekali. Ada orang yang mampu finansial uang, tetapi dia tidak mampu memahami tentang bagaimana mencapai haji mabrur. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang tidak mampu dengan keuangannya, ketika Allah dengan cara Allah, dengan tangan Allah, dengan bagaimana Allah mentakdirkannya, qadarullah dia bisa berangkat haji. Tidak sedikit kita lihat di dalam beberapa kisah-kisah nyata, orang yang ekonominya pas-pasan, orang yang ekonominya cukup-cukup saja, tapi terpanggil oleh Allah bisa menjalankan haji atau umrah. Sebaliknya, tidak sedikit pun orang yang senantiasa diberikan harta oleh Allah, kecukupan hidup yang begitu layak, tetapi tidak ada panggilan dia untuk menjadi orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah ma'asyiral muslimin, kalimat manis tata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan inilah Allah ingatkan kepada kita. Haji merupakan bagian rukun Islam yang kelima. Dalam menyempurnakan rukun Islam yang kelima, maka bagi setiap individu, bagi seorang muslim, harus punya tekad niat yang kuat untuk menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Memotivasi diri bagaimana tidak hanya dia paham rukun Islam yang pertama, syahadat, salat, zakat, puasa, lalu yang kelima dia katakan saya tidak mampu, saya belum siap, saya belum ini. Tidak, bagi setiap muslim harus punya tekad kuat bagaimana saya bisa mampu menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Ketika tekad dan kuat, niat yang kuat, Allah akan berikan kemudahan dari berbagai macam cara, yang tadi dengan nilai takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena dengan kekuatan iman tersebut, keyakinannya, lalu tekad kuat dan sungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah panggil sesi bulan. Walaupun engkau kehidupannya pas-pasan di dunia ini, Allah buka cara-cara tersebut, rezeki yang tidak diduga, engkau akan aku panggil menjadi salah seorang tamuku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita selalu berpikir, melas dada diri, apa iya saya bisa, apa iya saya sanggup. Padahal maha kaya itu bukan manusia, maha kaya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kita tidak yakin. Bagaimana kalau menggunakan keyakinan itu? Mari tanamkan keyakinan itu dengan sungguh-sungguh, dengan iman dan takwa kita. Begitu juga orang yang berangkat ibadah haji. Mereka bukan hanya bekal harta mereka, bukan hanya persiapan mental mereka, tetapi harus ditanamkan wa tajawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai takwa ini tidak hanya bekal buat orang haji saja, termasuk kita. Takwa ini bekal buat nanti kehidupan kita setelah dunia kita tinggalkan, masuk ke alam kubur kita. Setelah selesai proses di alam kubur, dibangkitkan kita, masuk ke alam barzah. Disitulah alam barzah kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang betul-betul dengan istiqomah ketakwaannya, takwa itu menjadi bekal dalam kehidupannya, maka dia akan menolong di alam barzah sampai nanti hari kiamat. Dan inilah yang dijamin oleh Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul ditanya oleh sahabat tentang keutamaan amal seseorang. Abdul A'mal faqala, ya Rasulullah, apa yang amal yang utama di dalam diri kita? Maka Rasul mengatakan, imanu billah, berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat lagi bertanya, summa maja, apalagi ya Rasul? Keutamaan yang kita gapai amal tersebut, al-jihadu fi sabilillah, berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wakila maja ya Rasulullah, apalagi amal yang paling abdul di dalam kehidupan kita ya Rasulullah? Sempurnakan hajimu menjadi al-hajjul mabrur. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang keutamaan amal di dalam kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa memantapkan keyakinan kita, memantapkan komitmen kita untuk dapat melaksanakan perintah Allah, menjalankan rukun Islam sampai yang kelima, sehingga Allah memberikan kemudahan dari apa yang kita jalankan, dan Allah akan panggil kita menjadi tamu-tamu Allah yang sangat agung dan mulia. Barakallah li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu wastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala ta'ala wa ajilnas bil hajji ya'tuka jalan qawa ala kulli dhamirin ya'ti min kulli fajjin amir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man haja lillah falam yaqus wa lam yaqut wa ja'a kaidahu waladahu ummatahu. Sadaqallahul azim wa sadaqal halim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah menggapai haji mabrur. Haji mabrur akan dicapai ketika orang memasang niat yang kuat, ikhlas karena Allah, betul-betul menjalankan perintah Allah dengan ketaatan dan tulusan, dan yang paling utama
ada perubahan yang senantiasa signifikan, yang nilai positif di dalam dirinya, baik perubahan peningkatan ibadah kepada Allah, peningkatan ketakwaan kepada Allah, maupun peningkatan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, sama-sama kita mendoakan kepada tamu-tamu Allah, saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah haji di tahun ini. Semoga Allah menerima amal dan ibadah mereka, menjadikan haji yang mabrur. Dan kita doakan kepada diri kita, saudara kita, sanak famili kita, tetangga kita. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kita semuanya untuk senantiasa menjadi tamu-tamu Engkau yang sangat agung. Panggillah hamba-hamba ini dengan cara-cara Engkau ya Allah, dengan cara-cara, dengan kemampuan yang Engkau berikan kepada hamba ya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma qul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tashkurun. Fashkuru ni'mata rizqikum fas'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar.